Selamat sore. Pada sore hari ini saya ingin berbagi tentang seorang tokoh Zionis, Golda Meir. Saya sangat tertarik dan terinspirasi dengan seorang Golda Meir yang merupakan seorang pemimpin Israel, di mana di dalam terbentuknya bangsa Israel, dia adalah salah satu tokoh wanita dari dua tokoh wanita yang terlibat menandatangani deklarasi negara Israel pada tanggal 14 Mei tahun 1948. Dia termasuk salah satu wanita dari dua wanita yang terlibat menandatangani deklarasi kemerdekaan bangsa Israel. Dia seorang wanita yang hebat, di mana dia adalah turunan Yahudi sejak sekitar tahun 1903 ya, tidak salah, atau 6. Mereka sudah berimigrasi bersama orang tuanya ke Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1921 dia bersama dengan suaminya berimigrasi kembali ke Palestina pada saat itu. Kemudian ia bergabung dengan bangsa Yahudi dan melakukan banyak gebrakan-gebrakan sampai pada masa kemerdekaan itu tiba. Dan setelah kemerdekaan itu, di mana bangsa Israel diserang oleh beberapa negara tetangga, Mesir diantaranya, Syria, Yordania, dan Palestina tidak salah pada saat itu, Libanon. Dan di saat itu bangsa Israel, pemimpin-pemimpin Israel mengutus seorang Golda Meir ke Amerika Serikat untuk mencari dana untuk menopang pembelian senjata-senjata bagi bangsa Israel. Dia mencari dana di Amerika, kemudian dia membeli senjata-senjata dan mengirimkannya ke Israel untuk melawan atau berperang melawan musuh-musuh pada saat itu. Dan dia juga sempat menempati posisi-posisi penting di dalam jabatan di tengah bangsa Israel pada saat itu, jabatan-jabatan strategis, pernah menjadi Perdana Menteri, dan juga ia pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja, Menteri Luar Negeri, bahkan beberapa jabatan strategis lainnya ia pernah tempati. Dan dia seorang wanita bertangan besi. Selain Margaretha Thatcher, dia seorang wanita bertangan besi, dan dia juga salah satu tokoh inspiratif bagi warga Ukraina sampai saat ini. Dan dia seorang wanita yang hebat. Saya melihat dia adalah satu tokoh yang pantas diikuti kehidupan dan gaya dan perjuangannya sebagai seorang wanita. Kita tentunya tidak bisa menjalani satu kehidupan tanpa tujuan. Untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan kita membutuhkan tokoh-tokoh tertentu menjadi inspirasi bagi kita untuk mendorong, mengambil semangat daripada tokoh-tokoh tersebut untuk membantu kita untuk berjalan mencapai tujuan hidup kita dalam kehidupan, baik di dalam masyarakat, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan di mana saja kita bisa memerankan tanggung jawab kita secara maksimal dengan berpegang atau melihat kepada pengalaman kehidupan dari tokoh-tokoh inspiratif yang kita mungkin agungkan, kita sukai seperti itu. Hari ini saya duduk di tempat ini, saya memikirkan banyak hal tentang kehidupan kita di tanah Papua, di mana kemarin saya mendengar bahwa Lani Jaya mengalami kekeringan. Banyak anak di sana yang menangis, orang tuanya menangis karena tidak bisa memberi makan. Keladi atau bete atau betatas yang mereka tanam tidak bisa tumbuh karena penguapan yang tinggi mengakibatkan tanaman-tanaman itu tidak bisa ditanam dan menghasilkan makanan yang mereka dapat makan.
Dan sehingga dengan kondisi ini membuat saya tertarik memikirkan pengalaman yang terjadi pada seorang Golda Meir. Dia mungkin membelanjakan uang karena tekanan mereka pada saat itu, musuh dari luar yang menyerang. Untuk mempertahankan kehidupan bangsanya mereka harus melawan. Dengan itu ia mencari uang, membeli senjata untuk mempertahankan hidup daripada bangsanya. Hari ini kita orang Papua bukan lagi masalah keamanan, bagi kita adalah masalah kekurangan, ketidakberdayaan, bahkan kelaparan. Sebagai seorang wanita Papua atau perempuan Papua, apa yang perlu kita lakukan? Kita sebagai mama-mama Papua hendaknya berpikir dan bagaimana jalan keluar yang kita harus ambil, ciptakan, kerjakan untuk membantu menopang kehidupan daripada anak-anak kita di tanah Papua. Kalau kita tidak memikirkan, kelak akan ada anak-anak yang akan hilang dari bumi ini karena tidak ada yang memperhatikan. Mungkin masalah makan minum bagi saat ini untuk masyarakat Lani Jaya. Dan di daerah lain banyak anak yang mungkin kurang mendapat perhatian dari pemerintah, dari orang tua oleh karena kondisi keadaan ekonomi. Bagaimana dengan kita dalam menjawab persoalan ini? Saya berharap kita perempuan Papua bangkit untuk membantu masyarakat kita, anak-anak kita untuk menyelesaikan semua persoalan yang terjadi. Di sekitar kita ada anak-anak yang terlibat dengan aibon, dengan minuman keras, dorang mabuk dan lain sebagainya. Hal ini juga akan mengakibatkan kehidupan dan masa depan mereka akan terganggu. Dan saya berharap ada wanita-wanita yang memiliki beban, memiliki keinginan untuk membangun kehidupan orang lain. Dalam hal ini bagaimana kita dapat mengubah masyarakat kita, segala bentuk persoalan yang terjadi di tanah Papua dengan semangat kita menyatukan visi kita di dalam membangun tanah Papua dengan segala upaya dan daya. Kita tidak perlu menunggu sesuatu yang besar baru kita melakukan. Kita bisa memulai dari diri kita, dari apa yang kita punyai. Misalnya, mungkin saat ini di daerah Lani Jaya orang butuh makan minum. Kalau saudara mempunyai 100.000, punya saudara di daerah sana, ajak teman, ajak keluarga, mungkin jemaat, teman kerja, mari bantu. Kita bantu mereka, kumpul 50-50. Kita kirim, di sana ada saudara saya. Kita minta bantuan dan pertolongan dia untuk membelanjakan, mengantar ke tempat di mana mereka sedang membutuhkan agar dapat menjawab persoalan yang ada. Mungkin saya kira hal sederhana yang dapat kita lakukan hal seperti itu. Dan kalau misalnya ada orang-orang tertentu atau ada satu badan tertentu yang saat ini sedang mengumpulkan bantuan uang maupun makan minum, vitamin atau obat-obatan untuk membantu mereka, kita bisa terlibat langsung dengan badan ataupun orang-orang seperti itu untuk membantu menopang dan menjawab semua persoalan yang terjadi di tanah Papua. Pemerintah juga mempunyai kapasitas untuk melakukan, namun banyak keterbatasan, kelemahan yang kita dapati. Belum tentu 100% persoalan mereka dapat ditangani oleh pemerintah. Mari kita sebagai mama-mama Papua, saya mendorong untuk membantu membangun anak-anak kita di tanah Papua, membangun tanah Papua yang kita cintai bersama, agar kita keluar dari segala persoalan dan tantangan dan masalah hidup yang terjadi selama ini. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kiranya kita semua dapat dijamah agar memandang, melihat kembali keadaan dan kondisi tanah Papua yang ada, supaya ke depannya tanah Papua dapat menjadi tanah damai, tanah yang diberkati, tanah yang bebas dari segala persoalan dan masalah hidup yang terjadi. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.